Kapolri menerbitkan surat edaran tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif pada tanggal 19 Februari 2021. Ini merupakan pedoman untuk bisa menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dan untuk membahasnya sudah ada Sustira Dirga yang merupakan peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Bicara soal surat edaran, apakah kemudian dinilai cukup untuk bisa menjadi solusi dari polemik yang kerap ditimbulkan oleh Undang-Undang ITE? Surat edaran itu sebenarnya bagus ya, Mbak. Namun dalam pandangan ICJR itu belum cukup, Mbak. Karena banyak kasus yang justru nggak sesuai dengan implementasinya. Seperti itu, Mbak. Oke, kita bicara poin-poin yang disampaikan. Ini kemudian bisa memantau dan mengedepankan edukasi, langkah persuasif, kemudian nantinya juga bisa ditelaah dulu seperti itu. Apakah kemudian ICJR menilai adanya poin-poin ini justru berpotensi akan ada subjektivitas dalam menentukan apakah suatu kasus ini bisa benar-benar ditindak atau tidak? Karena dalam pandangan ICJR, Mbak, selama ini memang implementasinya yang justru tidak sesuai. Kita bisa melihat banyak contoh kasus, misalnya dari pasal 28 ayat 2, sebelumnya sudah keluar juga surat edaran tentang penanganan hate speech oleh Kapolri, namun tetap terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, seperti itu. Ada contoh kasusnya seperti kasus Jering, SID, lalu juga ada kasus Ahmad Dhani, seperti itu, Mbak. Oke, kalau kita lihat dari poin-poin yang ada dalam surat edaran ini, bagaimana kemudian ICJR menilainya? Apakah kemudian bisa menjawab permasalahan yang ada? Kalau kita coba telaah satu persatu poin-poin yang ada dalam surat edaran ini. Dalam pandangan ICJR, Mbak, ini belum cukup sebenarnya. Karena dari kami mendorong untuk perubahan undang-undang. Sementara untuk implementasi, sebagaimana ada poinnya terkait penahanan, penghinaan emang harusnya nggak perlu ditahan, seperti itu, Mbak. Karena pasca revisi Undang-Undang ITE yang terakhir, itu ancaman hukumannya kan dari 6 tahun sudah diturunkan ya, jadi 4 tahun gitu. Jadi sebenarnya langkah ini bisa dibilang bagus, namun kami merasa masih jauh dari kata cukup, seperti itu, Mbak. Apakah itu artinya? Karena yang jadi soal itu misalkan pasal 27 ayat 3 itu masih bisa dicontohkan dengan pasal 36, Mbak, yang sangat karet, di mana kerugiannya tidak jelas, material atau imaterial, di mana ancaman pidananya itu 12 tahun, seperti itu, Mbak. Oke, berarti artinya kalau dari ICJR melihat kondisi yang ada sekarang yang sudah dikeluarkan adalah surat edaran dan dirasa belum cukup begitu. Untuk kedepannya apakah berarti artinya Undang-Undang ITE ini benar-benar harus direvisi? Ya betul, Mbak. Jadi Undang-Undang ITE ini memang harus dirubah dan juga harus dilakukan juga dengan langkah sejalan pemahaman aparat penegak hukum terkait hak asasi manusia dan demokrasi, seperti itu, Mbak. Oke, apa kemudian sikap-sikap yang diharapkan bisa dilakukan pemerintah? Kami jelas mendorong bahwa pemerintah serius untuk melakukan revisi atas Undang-Undang ITE dengan melibatkan tim-tim independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga pembela hak asasi manusia, seperti itu, Mbak. Oke, berarti yang sama-sama sikapnya masih sama, menilai bahwa surat edaran ini dinilai belum cukup dengan poin-poin yang ada untuk bisa mengakomodasi segala hal yang menjadi polemik dalam Undang-Undang ITE ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Oke, yang harus dilakukan adalah kemudian merevisi undang-undang ini dan memastikan bahwa implementasinya bisa benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan awal adanya Undang-Undang ITE ini. Ya, betul sekali, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Sustira Dirga, ya peneliti ICJR sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu.